Halo pemirsa, untuk kamu yang ingin merawat kulit secara maksimal, pasti kenal Nuriskin Ultimate yang sudah 17 tahun jadi pilihan wanita Indonesia. Nuriskin Ultimate adalah suplemen dengan 36 bahan yang mampu merawat kulit dari dalam. Mengandung hyaluronic acid yang merupakan one of the best moisturizer. Kini hadir dengan varian new formula yang telah diproduksi di Indonesia dengan harga yang lebih ekonomis. Dapatkan Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula sekarang juga. Bertahun-tahun pacaran dengan pedangdut Rizky Safarudin, Lesti Kejora justru putus dari saudara kembar Ridho Safarudin itu. Baru putus, Lesti langsung kepincut pada pesona Rizky Bilar yang di kalangan selebriti transgender dikenal bad boy dan gemar memacari wanita yang lebih mapan. Lalu benarkah karena merasa bisa menggait wanita yang lebih cantik dari Lesti, Bilar bersikap semena-mena pada istrinya? Mungkinkah tudingan netizen benar? Bilar hanya nebeng beken dan ingin mengatur karir dan keuangan Lesti yang dikenal sebagai diva dangdut dengan bayaran termahal. Apa kata pengamat industri hiburan tentang sikap tegas KPI dan sanksi moral dari masyarakat meski Bilar belum menjadi tersangka kasus KDRT? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Simpati dan dukungan terhadap Lesti Kejora untuk memberikan efek jera kepada Rizky Bilar terus berdatangan dari berbagai kalangan. Followers Instagram Lesti melonjak drastis, sementara Bilar kehilangan ratusan ribu followers dalam beberapa hari. Instagram Bilar yang semula mendekati angka 13 juta followers kini tinggal 12,8 juta. Jika dulu wajah Bilar bikin ABG dan ibu-ibu serseran, sekarang banyak yang gregetan melihat senyum Bilar yang dituding penuh kepalsuan. Bahkan foto Bilar yang tengah senyum manis yang diposting oleh Nova Pratiwi, kakak perempuan Bilar yang tinggal di Jepang, mengundang komentar pedas netizen. Sama perempuan kita harus saling support, siapa lagi teman sendiri, sahabat sendiri, dan aku sih berharapnya kita memberikan doa yang terbaik. Minta doanya buat dari teman-teman semuanya, buat Dede, apapun nanti hasil akhirnya kayak gimana pun kita support, kita berikan doa yang terbaik karena kita sebagai orang, bisa bilang orang lain ya, kita nggak bisa tahu bagaimana di dalam rumah tangganya mereka dan kita cuma bisa bantu doa. Sih kalau menurut saya sih gimana ya, orang udah ngelihat Lesti di KDRT, saya tuh emang paling anti yang namanya laki-laki KDRT, udah nggak ada, fix, no debat, pokoknya udah kalau udah mengenai KDRT jangan ada dah balik-balikan lagi, nanti takutnya begitu lagi. Lagian Lesti kan juga katanya nggak cuma sekali ini, sebelumnya pernah dilempar bola apa-apa itu katanya kan. Saya sih sebenarnya suka ya, sebenarnya masih suka sama Bilar ya kan. Namanya manusia tempatnya salah ya kan, siapa tahu nanti Bilar kedepannya jauh lebih baik dari setelah ini. Jumat kemarin, sejumlah penggemar, segenap sahabat dan awak media sempat cemas lantaran Lesti tak menampakkan batang hidungnya meski dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi akhirnya semua pihak terkait lega lantaran Lesti menjalani pemeriksaan di kediaman sementaranya. Dengan kata lain, tim penyidik yang mendatangi Lesti untuk mengorek bukti tambahan yang disertakan oleh pelantun lagu Sekali Seumur Hidup itu. Infonya benar itu Lesti bisa dijemput bola pemeriksaan kembali. Tadi ya. Jam berapa Bunda? Tadi jemput bola ya. Jam berapa? Tadi jam 11 sampai jam 1 diperiksanya ya. Okay. Alasannya apa tuh Bun? Ya dia kan itu kan masih, kita kan butuh keterangannya dia biar kita aja ke sono karena kan kondisinya gitu loh. Oh. Itu tadi dia gitu aja ya. Oh, terus keadaannya tadi seperti apa Bun? Siap dia kan, aku telepon lagi dia siap.
Setelah menjalani BAB tambahan di tempatnya mengungsi, Lesti dan keluarganya dikabarkan langsung terbang ke Tanah Suci untuk menjalani umroh. Namun sebagian netizen juga ramai memperbincangkan Lesti justru pergi ke Singapura untuk menjalani cek kesehatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Tulang leher Lesti yang mengalami pergeseran pasca mengalami kekerasan dari Bilar disebut masih menyisakan rasa sakit di sekitar leher dan tenggorokan. Lalu benarkah cedera itu mengganggu kemampuan Lesti dalam berolah vokal? Benarkah Lesti ingin menjalani operasi pita suara di Singapura? Biasanya yang terjadi mungkin akibat pergeseran, mungkin ada trauma yang lain gitu. Mungkin dia jatuh, ataupun terpukul, ataupun benturan hebat, keras, ataupun dengan benda-benda yang lainnya. Misalnya dengan alat-alat pemukul seperti itu, atau besi. Biasanya itu lebih menyebabkan adanya gangguan di saluran nafas, terutama bagian pita suara, seperti itu Mbak. Kalaupun ada main tangan, kalau nggak terlalu kasar nggak mungkin dong sampai biru tangan, leher gitu kan. Gitu. Kalau sampai hal itu terjadi sih gimana ya, yang pasti kita sebagai, mungkin saya juga sebagai penggemar walaupun Lesti teman saya, pasti sedih kalau sampai itu terjadi. Alhamdulillahnya kan nggak terjadi. Memang benar ada berita itu, tapi kan sekarang sudah alhamdulillah pemulihan, suaranya udah bagus kok, tapi memang belum bisa dipaksa untuk nyanyi kayak gitu, udah kembali lagi. Harusnya Bilar itu yang lebih dewasa dari Dede bisa membimbing si Lesti, jangan malah dia lebih ego gitu kan. Sudah tahu si Dede ini orangnya tulus. Bilar ini dia tuh nggak 100% cintanya ke Lesti, bukan saya sok tahu gitu kan. Kalau kita sayang dan cinta sama pasangan kita, semua ini gak bakal terjadi. Bagi biduan terlebih diva dangdut termuda seperti Lesti, suara adalah modal utama. Ia bukan tipe pedangdut yang modal goyangan, namun suaranya pas-pasan. Kemampuan vokal yang mumpuni itulah yang membuat Lesti menjadi diva dangdut termahal dengan honor 350 juta untuk satu kali acara off air. Di sisi lain, sebelum menikahi Lesti, Bilar hanyalah sekuter alias selebriti kurang terkenal. Meski sudah cukup banyak membintangi FTV, tak heran banyak yang menuding Bilar ingin naik status sosial dengan menikahi Lesti. Selain namanya ikut melambung, Bilar juga dituding ingin mengatur honor Lesti. Dan memang, Lesti pun tak memungkiri Bilar banyak membantu dalam hal mengelola keuangan. Tapi benarkah Bilar merasa telah banyak berkorban untuk Lesti hingga menuntut ini itu kepada istrinya itu? Kalau gaslighting kan mungkin ya, kalau kita mengamati gitu pada keseharian orang tersebut, menikah bukannya bahagia tapi tertekan. Tertekan karena apa? Karena mungkin banyak kata-kata yang membuat kita merasa discourage, alias kecil, merasa ciut gitu, dengan misalnya kata-kata kamu kalau nggak ada aku nggak bisa apa-apa, kan kamu yang lebih sayang dari aku, aku yang lebih ganteng, kamu mah biasa aja. Oh ya, kalau kamu misalnya sebetulnya yang bisa mengembangkan karir kamu itu saya, dan lain-lain sebagainya. Itu sebetulnya akar-akar dari gaslighting. Kita diperlakukan dengan tidak baik tapi kita yang merasa bersalah, itu juga gaslighting gitu ya. Kemudian kita menjadi demikian tergantung sama orang tersebut, meskipun orang tersebut sebetulnya arogan atau kasar sama kita, itu juga gaslighting sebetulnya, dan banyak hal lagi. Kalau misalnya ya seseorang diduga pernah mendapat tindakan kekerasan sebelumnya dan dia bertahan, entah itu satu kemungkinannya karena cinta, atau kedua dia sebetulnya sudah menjadi korban gaslighting sehingga tidak bisa kemana-mana. Orang-orang yang menjadi korban gaslighting itu seperti katak dalam tempurung sih gitu, kayak dia
nggak nyaman, dia menderita tapi seolah-olah tidak bisa kemana-mana. Dulu banyak yang memuji Lesti mendapatkan pangeran tampan setelah putus dari pedangdut Rizky Safarudin. Perjodohan netizen yang disikapi Lesti dan Bilar dengan serius akhirnya bermuara di pelaminan. Meski begitu, banyak juga penggemar Bilar yang tak rela aktor idolanya bersanding dengan Lesti karena Lesti tak semolek para mantan kekasih Bilar. Lalu benarkah Lesti juga sering mengalami kekerasan verbal yang menjurus body shaming lantaran dirinya bukan istri yang didambakan Bilar? Apa kata psikolog tentang karakter Bilar yang cenderung temperamental, tak mau dibantah istri? Mungkin memang itu adalah watak aslinya, mungkin emosional, mungkin temperamen ya bahasanya. Jadi sebetulnya yang patut dipertimbangkan adalah mungkin pasangannya tidak benar-benar mengerti basic personality atau karakter asli dari si suaminya tersebut, bisa jadi. Jadi karena mungkin kalau dilihat juga mungkin proses pendekatannya juga tidak terlalu lama, terus kemudian juga bisa jadi pada saat pendekatan atau masa penjajakan itu kan yang terlihat hanya yang manis-manisnya saja. Jadi kemungkinan basic personality tidak terlihat oleh pasangan itu yang menjadi faktor utamanya. Saya kaget kan, biasa dia kan paling kemesraan di umbar-umbar semuanya di YouTube semuanya, jadinya kayaknya kita gimana gitu, nggak nyangka aja gitu. Iya. Iya, semuanya serba ada gitu. Kalau menurut saya tidak. Jangan. Tidak, iya. Udah biarin aja. Buat pembelajaran semua kaum wanita, biar jangan KDRT seenaknya gitu. KDRT kalau ada masalah terus jangan pakai kekerasan lah. Iya. Oh iya, itulah namanya perbedaan kan antara Sunda dengan Medan. Kalau orang Medan ini ngomongnya keras, tapi sebenarnya nggak sekeras hatinya. Itu dia. Terkadang kita salah, misalnya gini, kita ngomong kuat nih, dikira orang temperamen. Tapi padahal itu cuma memang bahasa Medan itu memang seperti itu, keras. Tapi bukan sekeras ini, sekeras yang orang bayangkan. Coba kalau ke Medan udah biasa ngomong, woi gitu-gitu udah biasa. Ya di Medan ya itu karena ngomong keras, ngomong kenceng loh ini kan, dianggap marah, padahal nggak marah. Justru si Bilar itu kalau mau marah, udah lama dia mau marah gara-gara hujatan netizen itu yang belum tentu benar, langsung menghakimi. Makanya salut dengan Bilar tuh, kenapa dia bisa diam? Karena dia menginginkan bersatu lagi bersama keluarganya. Gara-gara tak bisa mengendalikan emosi, Bilar terancam menjadi pesakitan. Jika tak memenuhi panggilan kedua, pada 13 Oktober mendatang, Bilar terancam dijemput paksa. Lalu benarkah jeruji penjara lebih ringan bagi Bilar ketimbang sanksi sosial dari masyarakat? Soal hukum itu adalah soal apa? Kan ada penyelidikan, lalu kemudian ada proses di pengadilan sampai akhirnya ketuk palu. Itu kan prosesnya panjang. Nah, yang paling cepat direspon oleh masyarakat adalah memberikan komentar-komentar yang kritik, komentar pedas, ya, bahkan ada yang memaki, menghina dan sebagainya. Ya itulah hukuman sosial. Iya. Jadi karena mereka jadi public figure, harusnya memang ketika public figure melakukan tindakan pidana, kriminal, kekerasan dalam rumah tangga, apapun yang tidak layak menjadi contoh, tidak layak menjadi panutan, memang harus ada tindakan ini. Tindakan pertama, tindakan yang paling cepat itu kan dilakukan oleh masyarakat secara spontan, jadi hukuman sosial. Yang kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan aktivitas. Kalau dia penyiar, dia host, dia sedang mempunyai kontrak film, kontrak sinetron, FTV, series, iklan,
yaitu pemilik iklan itu, pemilik produk-produk yang sedang melibatkan public figure itu kalau nggak ditarik cepat-cepat ya selesai. Itu kita bingungnya, orang TV itu kan ngerti hukum. Orang yang belum terbukti bersalah dia udah menghakimi, itu susahnya. Nggak boleh gitu seharusnya. Tapi ya itu terserah stasiun TV kan. Ya kalau stasiun TV kan memang dulu kita anggap TV itu super power, dia bisa menggiring opini kemana-mana. Tapi sekarang nggak, bisa aja orang blacklist untuk tidak nonton TV itu, bisa aja. Ya, jika Bilar dicekal KPI dan ditinggalkan pihak endorsement, Lesti justru mendulang kontrak kerja baru. Kasus KDRT justru membuat namanya melambung. Hingga banyak endorsement yang ingin memanfaatkan momentum kasusnya dengan Bilar. Brand ini sendiri dimulai ketika ada kebutuhan ya, dan ada pertanyaan bagaimana sih kok seorang Lesti bisa terlihat dengan tampilan makeup yang natural tapi terlihat baik gitu. Nah, jadi berangkat dari situ makanya kenapa Lesti lalu kemudian diskusi dengan mitra usahanya ini untuk bisa mengembangkan produk yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan itu. Now Beauty sendiri ini memang didirikan dan dibuat oleh Lesti Kejora bersama dengan mitra usahanya. Jadi memang ini adalah sebuah brand kecantikan yang dimiliki oleh Lesti dan mitra bisnisnya bersama-sama, termasuk pengembangannya sampai hari ini. Cobaan kita juga yang punya kerjaan bagus, resikonya juga pasti bakal lebih besar. Enggak setiap jalan itu kita mulus-mulus aja, pasti juga ada halangan, pasti juga ada rintangan, ada cobaan. Tapi aku yakin dengan cobaan ini kalian juga bisa lebih kuat, lebih maju lagi, dan juga karirnya lebih meningkat lagi.